Di hari yang ke-19, bacaan diambil dari Keluaran 5 ayat 1 sampai 23, Keluaran 6 ayat 1 sampai 30, dan Keluaran 7 ayat 1 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Keluaran 5 ayat 1 sampai 23. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan mati, mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintah kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang Israel ini harus diperberat, sebab mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta." Maka para pengerah bangsa itu dan para mandornya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mundur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandor Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya, "Mengapakah tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bata, dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat tuanku lah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan.' Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandor Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah,
karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Keluaran 6 ayat 1-30. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Nenek moyang Musa dan Harun. Inilah para kepala kaum keluarga mereka, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henoh, Palu, Hesron, dan Karmi. Itulah kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yahin, Sohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya: Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 130 tahun. Anak-anak Gerson, Libni dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat,
Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan itu melahirkan Harun dan Musa. Baginya umur Amram 137 tahun. Anak-anak Yizhar, Korah, Nefeg, dan Sikri. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasaf. Itulah kaum-kaum orang Korah. Eliezer anak Harun mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan. Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Musa menghadap Firaun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Keluaran 7 ayat 1 sampai 25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi Tuhan akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka,
keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tulah pertama, air bah menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu, untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu berfirmanlah Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang di dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulnya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah